Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah kita ucapkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat dohir maupun nikmat batin, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak kita bisa sebutkan. Bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini kajian rutin tafsir surat Al-Baqarah yang akan disampaikan oleh Ustadz Anas Wadiasito yang pada pekan lalu membahas bagaimana karakter seorang orang kafir dan orang-orang munafik. Maka marilah kita simak bersama-sama dan pada akhir nanti kalau belum paham maka ada sesi tanya jawab. Langsung saja waktu dan tempat saya serahkan pada Ustadz Anas Wadiasito. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da'. Wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'du, jamaah salat maghrib arsyadani wa arsyadakumullah. Alhamdulillah kita kemarin sampai pada ayat yang ke-9 ya, atau ke-8. Yukhati'una wa sudah kemarin ya. Ini ujian. Yukhati'una belum? Baik, kemarin kita membahas tentang wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Penjelasan tentang munafik, sejarahnya dan yang lain-lainnya. Kemudian kita sekarang akan membahas tentang ayat yang ke-9, yukhati'una Allaha walladzina amanu
wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum, dan mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, sementara mereka tidak merasa bahwa diri mereka telah menipu dirinya sendiri. Al-khida', tipuan, itu seperti halnya sifat daripada orang munafik, mesti ada dua. Orang munafik menyembunyikan kekafiran, menampakkan keimanan. Khida' atau tipuan juga sama, menyembunyikan kebenaran, menampakkan kebohongan untuk sebuah kepentingan. Itu adalah tipuan. Jadi orang nipu, oh di sana ada bagi-bagi uang, hakikatnya ternyata tidak ada, tetapi omongnya mengatakan itu ada. Orang-orang munafik ini mencoba untuk, ya, dengan ketidaktahuan mereka mencoba untuk menipu Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kayaknya kemarin ini sudah kita bahas deh. Sudah ya? Sudah sedikit ya. Saya ulangi sedikit ya. Mereka mencoba untuk menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, sementara mereka ini tidak tahu bahwasanya mereka ini telah menipu diri mereka sendiri. Kemarin ada dua sebab. Yang pertama adalah bahwa mereka ini memang betul-betul tidak beriman dengan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah bahwa Rasulullah SAW, ya, yang mereka mengaku bahwa dirinya itu mengaku-ngaku sebagai nabi, ya, bukan nabi asli dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menyebabkan mereka memberanikan diri untuk menipu. Mereka menganggap bahwa karena nabi ini adalah nabi palsu, maka mereka berani menipu, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus nabi dengan benar dan tidak bisa ditipu. Yang ketiga adalah bahwa mereka ini meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi, tetapi dalam tipuan mereka Allah Subhanahu wa ta'ala juga bisa ditipu, tidak mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Nah, ini kemudian mereka mengadakan sebuah tipuan seperti ini. Kalau tidak begitu, maka tidak mungkin mereka akan berani untuk menipu dengan menampakkan sebuah keimanan dan menyembunyikan sebuah kekafiran. Andaikan mereka bisa menipu Nabi Muhammad SAW dengan keyakinan mereka bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah, jelas Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan bisa ditipu oleh mereka. Yukhadi'una Allaha waladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Di dalam bacaannya ada riwayat yang membacanya wa ma yukhadi'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Nah, di sini ada titik poin yang yang menjadikan tadi pembahasan tipuan tadi, wa ma yash'urun. Mereka ini tidak merasa bahwa diri mereka itu telah menipu diri mereka sendiri. Itu pun ada dua. Yang pertama adalah bahwa yang saya sebutkan tadi, karena ketidakimanan terhadap tiga komponen tadi menyebabkan mereka mengadakan tipuan kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah bahwa sifat, ya,
berkaitan dengan perasaan. Perasaan kalau kita terjemahkan itu adalah sebuah karakter pada diri mereka. Ketika karakter mereka, ya, karakter orang-orang munafik sebagaimana yang Rasulullah SAW sebutkan, alamatul munafik thalathah, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khona. Semuanya didasarkan dengan dengan pelanggaran, penipuan dan dusta. Karakter itu selalu mereka lakukan, sehingga menyebabkan jadi kalau perbuatan itu dilakukan oleh terus menerus dalam hati kita ini, ya, kita kemarin sudah pelajari bagaimana sifat hati itu, baik hati itu hatinya orang kafir, hatinya orang mukmin, telah kita pelajari semua. Orang mukmin pun kalau melakukan sebuah kemaksiatan, maka apa yang terjadi kemarin? Sebuah titik hitam akan menempel di dalam hatinya. Kalau hati itu, ya, titik hitam itu tidak segera diistighfari, tidak segera minta ampun kepada Allah dan dihapuskan, maka titik hitam itu lama-kelamaan akan menutupi hati tersebut. Ketika hati itu tertutupi, maka hati tersebut memiliki karakter sebagaimana karakternya orang-orang kafir. Hatinya sudah tertutup, yang kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan ciri mereka, innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Diingatkan enggak bisa teringatkan. Karena apa? Karena hatinya sudah tertutup. Berbeda dengan orang beriman. Orang beriman berdosa kemudian istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun nanti mesti akan terjerumus kepada dosa lagi, karena memang manusia itu tempatnya salah. Tetapi perbedaan orang mukmin yaitu, kalau orang mukmin itu cepat sekali mendapatkan nasihat, fadzakir fa inna dzikra tanfaul mukminin. Peringatan itu akan sangat bermanfaat sekali bagi orang-orang mukmin. Nah, ini karakter daripada hati. Karakternya orang-orang munafik itu terbiasa mereka melakukan tiga hal ini, ya, melakukan kalau bicara dusta, kalau berjanji mengingkari, kalau dipercaya dia khianat. Itu terus sebuah perbuatan yang dilakukan terus menerus, maka akan menjadi kebiasaan. Sebuah kebiasaan kalau dilakukan terus menerus akan menjadi sebuah karakter dan sifat yang menempel pada diri seseorang. Makanya di sini kadang kita dalam pendidikan anak itu, ya, tidak saja cukup menasehati mereka, tetapi harus mempraktekkan pada diri anak tentang kebiasaan-kebiasaan daripada ilmu yang telah kita berikan kepada mereka. Ya, misalnya kalau kita sudah ajarkan doa masuk rumah, keluar rumah, maka itu ketika anak itu hafal, dia tidak akan mempraktekkan hal tersebut sampai kita ajarkan. Mungkin kita gandeng ketika mau masuk rumah, ayo nak doa, ketika mau keluar rumah, ayo nak, sampai dia menjadi kebiasaan, maka sampai besar nanti tidak akan mungkin dia tinggalkan. Kenapa? Karena sudah menjadi karakter dan sifat dia melakukan sebuah kebiasaan. Nah, orang munafik juga sama. Sampai di sini kenapa kita mengetahui rahasianya? Wama yash'urun, mereka setiap hari ini melakukan tipu daya. Mereka saking kentalnya dengan tipu daya ini, bahkan mereka menipu, mereka tertipu tanpa sadar. Mereka sadar pun bahwa mereka ini menipu diri mereka karena sudah menjadi kebiasaan, seakan-akan tipuan itu tidak mengapa dan baik bagi mereka. Kayak seperti halnya sering kita lihat, kalau Anda berdusta sekali mengatakan misalnya ini
mikrofon. Orang ndak, nah gini kok mikrofon, kayak sering pernah itu di YouTube itu dicontohkan oleh Ustadz Abudus Somad. Ada orang yang membawa anjing, iya, ketemu satu orang, loh kucingmu mau kamu bawa kemana? Lah wong anjing ini kok kucing bi. Jalan lagi, ketemu orang lagi, ketemu orang itu bilang apa tadi? Yang dia bawa apa? Anjing ya. Kucingmu itu loh kasihan, kamu geret-geret begitu. Ketemu orang kedua, akhirnya dia sudah mulai berubah. Loh kok kucing lagi? Anjing gini kok kucing? Berangkat lagi, ada orang ketiga, keempat bilang kucing terus. Lama-lama, loh ini kucing atau anjing ya? Lama kemudian dia meragukan keberadaan akalnya. Ini saya yang nggak waras tuh nggak apa? Dengan terulang-ulang kenyataan seperti itu, padahal dia betul-betul hakiki, betul-betul mengetahui bahwa itu kucing. Makanya itu dijadikan apa? Dijadikan hari ini itu pokoknya kalau mau mempengaruhi orang sudah digencarkan terus saja. Awalnya mungkin tidak percaya, tapi kelamaan terus didengarkan nanti akan menjadi sebuah berita yang benar. Nah, orang munafik itu karena saking terbiasanya menipu, menyebabkan tipuan itu perbuatan hasan, perbuatan baik bagi dirinya. Nah, dengan itulah mereka tertipu. Nah, kemudian kita mengetahui makna daripada ini, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun. Di dalam hati mereka ada penyakit, ya. Yang dimaksud penyakit di sini, penyakitnya orang munafik itu adalah asyak. Asyak itu apa? Ragu-ragu, roib, la roiba fih. Ini penyakitnya orang munafik. Orang munafik itu la ilaha ula wa la ilaha ula, tidak kepada orang kafir, tidak kepada orang mukmin. Nanti akan kita bahas di belakang. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Kata Ibnu Qayyim bahwa hati itu terbagi menjadi 3 berdasarkan sehat atau sakitnya. Ada namanya hati kolbun salim, ada namanya kolbun marid, ada namanya kolbun mayyitun. Ya, ini hati kan berubah-ubah. Kolbun salim adalah kolbunnya orang-orang mukmin, ya, yang mereka ini Allah Subhanahu wa taala firmankan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yaitu hari yang tidak ada manfaatnya anak dan harta kecuali orang-orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa hati yang sehat, hati seorang mukmin yang mudah untuk diingatkan. Kolbun marid, hati yang dimaksud Ibnu Qayyim di sini adalah hati yang sakit. Sakitnya itu bukan sakit kekafiran, tetapi sakit sebuah dosa-dosa besar. Sering melakukan dosa-dosa besar, hatinya menjadi hati sakit yang kalau tidak diobati, maka keadaannya orang sakit kalau tidak diobati, sakit parah, jurus kepada apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Menjadi hati yang mati, ya. Hati yang mati ini apa? Hatinya siapa? Hatinya orang-orang kafir.
Hati orang-orang kafir ini hati mati yang karena matinya itulah tidak bisa sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Dan orang munafik di sini itu masuk di sini ya, karena memang marot yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di sini itu marotnya bertingkat-tingkat sampai pada puncaknya marot mereka orang munafik itu adalah marodhu syak, yaitu sakitnya itu sakit yang hati mereka bisa disebut sebagai kolbun mayyit, sebagaimana orang kafir, karena memang hakikatnya keimanan itu hanya dibuat tutup saja untuk menutupi kekafiran mereka. Sementara jenis penyakit yang dibagi oleh para ulama marodun itu ada dua. Maradhu asyubuhat, sakit hati sakit yang disebabkan karena syubuhat. Syubuhat itu apa? Syubuhat itu adalah adamul ilmi, tidak mengetahui ilmu, tidak mengetahui kebenaran, atau mengetahui sesuatu kebalikan dengan kebenaran, ya. Hitam dipandang putih, ini syubhat. Ini syubhat berkaitan dengan yang error itu di sisi ilmunya, ya. Kemudian yang kedua adalah maradhus syahwat, penyakit yang berkaitan dengan syahwat dari hawa nafsu seseorang. Jadi orang yang sakit agamanya, yang sakit hatinya, itu penyebabnya ada dua. Yang pertama adalah syubhat, ilmunya error, baik dia tidak mengetahui atau salah paham atau mengetahui sesuatu tapi kebalikannya, ya, mengatakan putih itu hitam, hitam itu putih. Ini maradhu syubhat. Contoh di antaranya iblis laknatullah, itu dirinya terkena penyakit syubhat di saat menolak perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kemudian juga sebenarnya disusul dengan maradhus syahwat. Apa penyakitnya iblis kok sampai tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam? Syubhatnya di sini dia mengatakan apa? Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu mintin. Ya Allah, saya ini lebih mulia menurut ilmunya. Menurut ilmunya dia, saya ini lebih mulia, saya ini lebih baik daripada Adam alaihissalam. Kenapa? Apa alasannya? Dia memiliki ilmu. Alasannya apa? Khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku dari api. Menurut ilmunya, api lebih baik daripada tanah. Wa khalaqtahu mintin. Nah, inilah penyebabnya yang menjadikan dia tidak mau sujud, yang kemudian melahirkan berikutnya adalah fitnah syahwat dia, kesombongan, ingin dianggap, ingin diakui. Sementara yang bersifat syahwat ini seseorang
mengetahui ilmu, tetapi karena dia terbawa oleh hawa nafsunya, maka dirinya tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Asal daripada syubhat, penyakit syubhat ini adalah dari iblis dan bala tentaranya. Penyakit syubhat asalnya adalah dari iblis dan bala tentaranya. Alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Sementara yang syahwat ini pondasinya adalah dari diri manusia itu sendiri yang Allah Subhanahu wa taala bekali dengan syahwat, yang seharusnya syahwatnya itu dia faham harusnya disalurkan kepada sesuatu yang benar, tetapi dia simpangkan kepada sesuatu yang salah. Syahwat misalnya kepada wanita, harusnya kan kalau sesuai syar'i dia salurkan kemana? Kepada yang sah, kepada istrinya. Kalau tidak cukup satu ya boleh dua, kalau nggak cukup dua boleh tiga, kalau nggak cukup tiga boleh. Wah, semangat Kak Rahim kalau jawab masalah ini. Ini apa? Syariat Islam memberikan syahwat pada tempatnya. Tetapi hari ini orang yang terkena penyakit syahwat itu kemudian tidak begitu, satu istri cukup, tetapi kalau saya kurang saya menyimpangkan bukan pada tempatnya. Dan ketahuilah penyakit syubhat itu jauh lebih berat daripada penyakit syahwat. Penyakit syubhat jauh lebih berat daripada penyakit syahwat. Karena apa? Karena kalau ini dia pondasinya adalah sebuah ilmu yang dia memahaminya dengan salah. Sementara ini syahwat didasarkan apa? Hawa nafsunya, yang pelakunya itu bisa jadi dia menyadari bahwa itu adalah perbuatan salah. Makanya termasuk di sini kalau orang-orang pelaku bid'ah itu terkena penyakit apa? Syubhat dia, karena memang ketidaktahuan tentang ilmu plus pengakuannya bahwa dirinya itu benar dan itu adalah ilmu yang benar, sehingga untuk diharapkan bertaubat itu sangat susah sekali. Berbeda dengan pelaku dosa besar, bisa jadi suatu saat memang dia ketika waktunya pada titik terendah atau titik apa, dia akan menyadari, ya Allah perbuatan saya dulu subhanallah sampai sekarang kok belum saya taubati. Dia mengaku dirinya itu salah, sangat masih memungkinkan apa? Diobati. Orang-orang munafik itu dia terkena penyakit ini dan penyakit ini, dua-duanya ya. Dia terbawa pada apa? Ketidaktahuan yang saya jelaskan tadi, ketidaktahuan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah seorang nabi, atau mereka tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya, atau yang ketiga hal tadi. Yang kedua adalah karena mereka ini sebenarnya mengakui, tetapi mereka ini terbawa oleh syahwat mereka. Karena memang kita kembali pada awal sejarahnya munculnya orang munafik itu dipimpin oleh siapa kemarin? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah orang yang digadang-gadang untuk menjadi pemimpinnya di kota Yathrib pada saat itu, antara yang ditinggali ya di Madinah ini ditinggali oleh Khazraj, Aus dan Khazraj ya. Mahkota kerajaan, pemimpin tertinggi yang Khazraj dan Aus ini selalu berperang gara-gara
persoalan kecil saja sudah berperang terus, tetapi muncul siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul ini, sosok yang sangat dianggap paling dewasa, paling berilmu, paling bisa menyatukan mereka. Mahkota kepemimpinan harusnya dipegangkan oleh dia, ternyata belum sempat terpegang oleh dia, datang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang pada masuk Islam, akhirnya semua tunduk di bawah kepemimpinannya Rasulullah SAW. Usai perang Badar, mereka tahu kaum mukminin memiliki kekuatan. Disinilah kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul memimpin kelompoknya menjadi orang-orang munafik. Karena apa? Terbawa syahwatnya ingin jadi pemimpin tadi, tidak jadi, mereka ingin kudeta, tidak punya kekuatan, maka mau tidak mau mereka ingin selamat, selamat dirinya, selamat keluarganya, selamat darahnya. Mereka kemudian menjadi munafik dengan mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Maka dengan adanya penyakit di dalam hati mereka, Allah Subhanahu wa taala kemudian menambah bagi mereka itu sebuah penyakit, ya. Dan itu sudah kita pelajari bahwa hati kalau tidak segera diobati maka akan disusul oleh dosa berikutnya. Wa min uqubatil ma'asi al ma'asi ba'daha. Di antara hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada ahli maksiat, ketika dia tidak punya azam untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan datangkan hukuman berikutnya, yaitu berupa apa? Allah Subhanahu wa taala bikin dia cinta kepada kemaksiatan berikutnya. Itu terus kalau dia tidak kemudian membuka hatinya untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hatinya itu pekat. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka mulai menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala simpangkan hati mereka. Karena memang apa? Karena memang hati itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga ciptakan obatnya. Kalau orang mukmin terkena penyakit, maka segeralah bertaubat dari hal tersebut supaya titik-titik hitam itu tidak terus menempel. Nah, kalau kita pelajari ilmu secara psikologi juga sama mengatakan seperti itu. Kalau misalnya terbiasa akan menjadi sebuah karakter seperti itu. Bahkan tadi saya lihat di YouTube itu ada pembahasan pendidikan, sampai dia mengatakan begini kepada para pemuda itu, ya, kalau kamu pingin lihat masa depan tuamu nanti, maka lihatlah sekarang kebiasaanmu bagaimana. Kalau kamu orang yang luar biasa begini, maka tuamu ke depan, masa depanmu akan begitu. Tapi kalau mudamu terbiasa dengan pola kejelekan, maka sudah bisa dipastikan bahwa tuamu juga akan dipastikan seperti itu. Karena memang kondisinya hati ini seperti itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mendolimi mereka. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi itu, wala yadlimu rabbuka ahada. Karena kondisinya apa? Karena kondisinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan kesesatan kecuali pada orang-orang yang memang berhak untuk disesatkan. Kalau orang yang beriman, ingin kebaikan, tidak mungkin disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian memakai dalil mayahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah.
barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan, barang siapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuknya. Kemudian orang nakal mengatakan, ya memang mungkin saya ini termasuk golongan yang disesatkan oleh Allah, sehingga ya piye masih mau ajak ya aku saya seneng mendem, kan banyak kadang alasan seperti itu, seakan-akan dia. Justru kesalahannya itulah yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman. Coba dia sedikit saja membuka dirinya, membuka hatinya untuk taubat, apalagi sampai membuka dirinya, oh ya saya ingin kebaikan, saya ingin ta'lim. Jelas sabda Rasulullah SAW, may yuridillahu bihi khairan, siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala sebuah kebaikan, yufaqihu fiddin, Allah akan jadikan hatinya itu mulai cinta taklim, mulai cinta menuntut agama. Itu sebuah permulaan dan tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan bagi dirinya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka azab yang pedih terhadap apa-apa yang mereka dustakan. Azab huna fid dunya wal akhirah, bagi orang munafik akan mendapatkan dua azab di dunia dan azab di akhirat. Azab di dunia apa? Azab di dunia berupa hatinya akan berbeda jauh dengan hatinya orang mukmin. Hatinya orang mukmin kemarin seperti apa? Pernah kita pelajari, la khaufun alaihim walahum yahzanun. La khauf la hazan, tidak ada rasa takut, khawatir atau rasa sedih. Hati orang mukmin gembira, selalu gembira, selalu bahagia. Sementara orang munafik ini hatinya selalu pas-pasan. Dia sedih sekali ketika melihat orang mukmin sukses menang. Dan itu terus pembahasannya. Ketika ada orang mukmin sukses, ketika orang mukmin menang, ketika orang mukmin mendapatkan ghanimah, dia sedih sekali. Dia hatinya khawatir sekali. Khawatir apa? Jangan-jangan Allah turunkan ayat membongkar mereka. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang-orang munafik itu betul-betul ketakutan, delik. Kenapa ketakutan? Allah Subhanahu wa taala jangan-jangan menurunkan ayat tunabbi'uhum ma fi qulubihim, menghabarkan kepada Rasulullah apa yang ada di dalam hati mereka. Sehingga ketika turun ayat iki awak dhewe ana sing dibicarakan to gak? Oh gak ono ketika wayah iki. Insarafu, mereka buyar. Hati mereka pelas-pelasan terus. Nah, dijadikan Allah Subhanahu wa taala hatinya itu seperti itu terus, dan perkembangan Islam pada saat itu sangat cepat sekali. Ketika setelah perang Badar, disusul perang Uhud, kemudian disusul perang-perang yang lainnya, kan itu kan dakhalan nasu fi dinillahi afwaja. Maka jumlah orang munafik ini di mana? Di kota Madinah selalu semakin menurun karena pengaruhnya tidak bisa. Tetapi orang munafik di luar sana lebih menyebar banyak. Tapi yang di kota Madinah semakin sedikit sampai ketika Rasulullah SAW mau meninggal, jumlahnya tinggal 80 orang yang kemudian dititipkan kepada Hudzaifah, fulan munafik dicatat sama Hudzaifah semua, sampai ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mau mensolati seseorang yang meninggal mesti lihat Hudzaifah ada enggak. Kalau enggak ada, mesti Umar bin Khattab tidak akan mau mensolatinya karena itu mesti orang munafik. Nah, hatinya seperti ini ya,
terus diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara fisik ya, secara fisik mereka tidak diadab dan tidak dikenai sanksi apapun terhadap mereka dari Islam ini. Maka tidak di dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu tidak pernah terdengar kemudian Abdullah bin Ubay ketika ketahuan memang betul-betul munafik kemudian dibunuh, itu tidak ada. Karena Rasulullah SAW tetap menghukumi mereka secara apa? Secara zahir. Karena zahir mereka adalah keimanan dan zahir mereka keimanannya bagus. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surat Al-Munafiqun itu. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau kamu lihat orang munafik itu, jasad mereka, badan mereka, tampilan mereka itu menakjubkan bagi kamu. Bisa jadi sholat mereka itu, walaupun Allah sifati wa idza qamu ila sholati qamu kusala, kalau mereka mendirikan sholat itu mesti mendirikan dalam keadaan malas. Bisa jadi malas, tetapi malasnya itu bisa jadi dia di saf depan. Karena apa? Bukan harus dia malas kemudian di saf belakang itu. Apalagi setelah pasca Rasulullah SAW menyebutkan sifat bahwa orang munafik itu safnya itu selalu di belakang. Maka kemudian di sini mereka kan kemudian berlomba-lomba untuk menutupi diri mereka sehingga hati mereka malas tetapi penampilan mereka oke, mukmin betul. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Saking pinternya ngomong di atas keimanan, pakai dalil, pakai ketakwaan, maka kalian itu sangat mendengar mereka. Ka'annahum khusyubun musannada. Coba pada perang apa itu? Pada perang Tabuk. Datang kepada Rasulullah SAW orang munafik ini, kemudian izin tidak ikut berjihad melawan orang-orang Romawi. Alasannya apa? Ya Rasulullah, sesungguhnya subhanallah saya ini ingin menjaga hati saya. Ya, saya ingin betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bukannya tidak ingin ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi saya ingin lebih menjaga menjaga hati saya agar tidak tergoda dengan godaan-godaan dunia. Loh, kok bisa begitu? Iya, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang itu mengkhabarkan bahwa orang-orang Romawi itu, istri anak-anak mereka yang dijuluki Bani Asfar itu cantik-cantik ya Rasulullah. Sementara kalau saya melihat orang cantik itu subhanallah, saya susah sekali untuk menundukkan pandangan. Saya takut hati ini terfitnah, saya takut dosa ya Rasulullah, izinkan saya tidak ikut. Wa minhum may yaqulu dzalli wala taftinni. Di antara mereka ada yang mengatakan izinkan aku dan jangan engkau fitnah hatiku ya Rasulullah, karena hati ini tidak mau terfitnah dengan fitnatun nisa, dengan fitnah terkena godaannya wanita. Nah, ini kan bergaya soleh dia dan penampilannya memang soleh, tetapi Allah Subhanahu wa taala jawab langsung ala fil fitnati saqatu. Mereka dalam fitnah itu sudah terjerumus. Satu, fitnah penipuan mereka. Dua, fitnah ketidakikutsertaan mereka menolong Islam, yang fitnah itu jauh lebih besar daripada fitnah wanita. Akhirnya mereka dicap sebagai orang yang terjatuh di dalam fitnah, yang mereka ini belum apa-apa sudah takut fitnah menurut alasan mereka ini. Jadi hati mereka ya selalu was-was, selalu deg-degan, selalu goncang. Ini hukuman Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia. Sementara di akhirat, dan kita sudah ketahui, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada
diintipnya neraka di neraka yang paling bawah, yang paling panas, di mana ketika mereka menyembunyikan kekafiran di hati mereka yang paling dalam, maka tempat mereka pun di neraka jahanam yang paling dalam pula sebagai hukuman atas kemunafikan mereka, bimakanu yakdzibun. Baik, bisa kita break adzan dulu, monggo. Setelah adzan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Acara saya buka kembali. Monggo Ustaz terus. Saya lanjutkan sedikit ya. Pada ayat yang berikutnya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi
qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lahum, kalau dikatakan kepada mereka, siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman. Wa idza qila lahum, jika dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ardi, jangan kalian membuat kerusakan di muka bumi ini. Qalu innama nahnu muslihun. Nah, ini sifat orang munafik berikutnya. Mereka akan mengatakan, kami ini tidak membuat kerusakan, justru kami inilah orang-orang yang memperbaiki. Apa yang dimaksud la tufsidu fil ard, membuat kerusakan di muka bumi ini? Yang dimaksud adalah setiap orang yang tidak memakai syariat Allah Subhanahu wa taala, baik dalam dirinya, keluarganya, masyarakatnya, atau bahkan sampai negara, maka dia telah merusaknya. Saya kasih contoh begini. Orang kafir atau orang Islam ketika tidak memakai syariat di dalam kehidupannya, baik yang berkaitan dengan iktikodinya, keyakinannya, atau yang berkaitan dengan amaliyahnya, perbuatan, amal perbuatannya, maka dia akan ujung-ujungnya merusak. Merusak apa? Merusak sesuai dengan perbuatannya. Kalau amaliyahnya, maka dia akan merusak apa? Merusak badannya. Ya, orang yang misalnya minum minuman keras, ya, dia tidak melakukan syariatnya Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi? Minuman keras itu akan merusak badannya. Begitu juga dengan melakukan zina, melakukan pembunuhan, melakukan dosa-dosa besar yang lainnya, semuanya, bahkan dosa kecil pun akan menuju kepada sebuah kerusakan. Yang dirusak apa? Yang dirusak zahirnya. Kenapa yang dirusak zahirnya? Karena dia melakukan kerusakan keluar dari syariatnya Allah, berupa lahiriah atau zahir. Tapi ketika dia mulai melakukan kerusakan yang bersifat batin, maka batinnya pun akan menjadi rusak, yaitu bersifat i'tiqadi. Apa itu? Yaitu rusaknya tauhid seseorang. Ya, ketika misalnya orang ya mendapatkan sesuatu bala, misalnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ketika dia tidak memakai syariat Islam, ilmu Islam, bagaimana mensikapi bala atau mensikapi nikmat, maka dia akan merusak hatinya, merusak batinnya, dan merusak perasaannya sampai dia tidak mendapatkan kebahagiaan, sampai hatinya akan terpenuhi dengan khauf dan hazan ini terus. Karena apa? Karena dia berjalan tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada apa ya? Pada tafsir ayat yang ke-38 nanti itu dibahas, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Barang siapa yang mau mengikuti petunjukku, mengikuti syariatku, maka jaminannya adalah la khaufun 'alaihim walahum yahzanun, tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kesedihan. Sejauh apa kita keluar dari petunjuk Allah, sejauh itu pula ketakutan, kesedihan, dan kekhawatiran akan nyusul kepada kita. Baik dikala kita mendapatkan nikmat atau dikala kita mendapatkan musibah. Semakin kita mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam mensikapi nikmat dan mensikapi musibah, maka semakin hilang rasa khauf dan khazan, dan yang ada apa? Yang ada adalah al-amnu wassalam. Al-amnu sebuah keamanan, wassalam dan keselamatan serta kesejahteraan. Dan ini terambil memang al-amnu dari al-iman dan
As-salam terambil dari al-Islam. Yang iman ini mengatur apa yang ada di dalam hati kita. Yang Islam ini syariatnya mengatur secara zahiriyah kita. Sejauh itulah akan kita dapatkan al-amnu wassalam, dan kita terhindar dari khauf dan hazan. Makanya di sini dikatakan ketika wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, jangan engkau membuat kerusakan di muka bumi ini dengan tidak mengikuti syariat Allah, baik pada dirimu secara i'tiqadi maupun amali atau pada keluargamu, maka keluarga akan sejauh itu pula mendapatkan kebahagiaan dan kesengsaraan keluarga sejauh mereka ini melaksanakan syariat Allah dalam lingkup keluarga. Juga masyarakat ketika mampu mempraktikkan syariat Islam dalam hubungan masyarakat atau sebuah negara, maka mereka ini akan mendapatkan kebaikannya. Kalau tidak, maka mereka akan mendapatkan bencana, karena pada hakikatnya mereka telah mengadakan kerusakan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang munafik, la tufsidu fil ardi. Nah, repotnya itu adalah qalu innama nahnu muslihun, kami ini yang membuat perbaikan. Justru kami ini orang-orang yang mengadakan perbaikan. Dan kalau kita lihat hari ini, kita kasih masukan para pemimpin-pemimpin yang ada, ya, kalau kita mau sejahtera, kalau Indonesia ini ingin menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka pakailah syariat Islam, maka pakailah syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka mereka akan mengatakan, lah itu kan zaman dulu. Kalau sekarang sudah zaman modern, kalau kita pakai yang dulu, niscaya akan banyak bertentangan. Sekarang itu sudah waktunya kebebasan. Mengajak kepada barat. Sejauh itu pula mereka mengadakan kerusakan di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan pelajari lebih mendalam ayat ini pada pertemuan yang akan datang. Monggo dibuka tanya jawab bagi bapak-bapak yang ingin bertanya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atas waktunya, Ustaz. Di sini saya akan menanyakan di ayat yang ke-8, minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Kalimat wa minan nasi, di antara manusia, annas di sini saya pernah mendengar bahwasanya tatkala kita mendengar kalimat annas di dalam Al-Qur'an, maka di situ adalah termasuk, maksudnya di situ ada 3 golongan manusia, yaitu golongan yang sifatnya umum, yang kedua adalah manusia golongan yang sifatnya orang-orang yang beriman, dan yang ketiga adalah orang-orang kafir. Lah, kalimat yang ayat 8 ini termasuk dari golongan yang umum atau yang orang-orang kafir, Ustaz? Di antaranya yang kafir jelas di sini ada ayat yang ke-24, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narol lati wa quduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Nah, Anas di sini orang kafir yang saya tanyakan, yang ayat 8 ini itu golongan orang yang beriman atau orang yang kafir, Ustaz? Pertanyaan yang kedua yaitu yukhadi'unallaha, mereka menipu Allah. Tadi dijelaskan ada 3 hakikat, apa itu? Mereka alasan menipu Allah itu ada 3. Nah, itu mohon dijelaskan kembali, Ustaz. Wah, nanti yang kedua ini lihat rekamannya lagi aja. Ada rekamannya. Bisa, iya, bisa di sekilas saja, Ustaz. 1
dan 2. Iya, dilihat di YouTube biar channel YouTube-nya semakin, dan jangan lupa like and share. Pertanyaannya, wa minan nas ini dari jenis apa? Kemarin kalau kita masih ingat pelajaran kita bahwa Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surat Al-Baqarah ini itu menjelaskan beberapa golongan tentang sikap manusia dalam mensikapi dakwah atau mensikapi turunnya Al-Quran atau syariat Islam ini. 3 kelompok. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang 5 ayat yang pertama sebutkan, yaitu alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi. Yang pertama adalah hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi ila akhirih sampai ulaika humul muflihun. Kemudian kedua adalah golongan innalladzina kafaru sawaun alaihim a'angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun sampai pada golongan ketiga wa minan nasi adalah golongan orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala membicarakan wa minan nas di sini, yang dimaksud annas di sini pada saat itu adalah sekumpulan orang-orang yang berada di kota Madinah, ya. Baik itu yang terdiri dari orang-orang mukmin, orang-orang kafir, orang kafir yang terdiri dari orang-orang musyrik dan orang-orang Yahudi di sekitar kota Madinah, ataupun orang-orang munafik. Makanya manusia ini semua yang dimaksud Allah masuk di An-Nas ini. Tetapi di sini Allah dului dengan kalimat min, dari sebagian dari manusia itu ada yang kafir, ada yang Yahudi, ada yang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanah. Jadi bukan semua manusia yang ada di kota Madinah. Nas di situ semua manusia yang ada di kota Madinah pada saat itu, tetapi di antara mereka ada yang memiliki sifat seperti ini, apa? May yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Di antaranya yang lain ada apa? Ada yang terus terang memang kafir seperti orang-orang Yahudi, jelas tidak beriman kepada Rasulullah SAW, ataupun orang musyrik yang pada saat itu memang tidak mau atau belum mau beriman kepada Rasulullah SAW. Tapi itu sebagian yang lain. Penggalan ayat ini wa minan nasi, di antara dari sekian manusia itu ada manusia-manusia yang mengatakan kami beriman wa mahum bimu'minin. Wa a'lam bishawab. Bisa dipahami? Iya. Ya anasnya. Ya anasnya. Kalau min berarti di antara kita ini kan berarti kita kan semuanya. Di antara kita ini ada yang belum batal wudhunya. Bukan berarti semua di sini ini belum batal semua, ada yang sudah batal. Tapi saya bilang di antara kita ada yang sudah batal wudhunya. Berarti kan di antara, bukan semuanya, bukan memiliki sifat itu. Begitu? Anasnya semuanya, anasnya kita kan semuanya. Di antara kita ada yang, di antara kita ada yang. Di antara kita ada yang sudah batal, di antara kita ada yang ragu-ragu apakah dia batal atau tidak. Makanya wudhu lagi. Di antara kita ada yang yakin dia enggak batal. Kan berarti kan kita kan semua. Anas itu kita semua. Tapi di antaranya ada yang batal, ada yang merasa batal, ada yang ragu-ragu, ada yang yakin. Seperti halnya begini, disebutkan nas, kemudian Allah sebutkan wa minan nas, di antara manusia ada yang.
umum di antara manusia. Dari jenis-jenis tadi kan sudah dijelaskan. Wa minan nasi may yu'minu billahi wal yaumil akhir. Di antara manusia ada yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa minan nas man kafaro innalladzina kafaru sawaun alaihim. Wa minan nas may yaqulu amanna wa ma hum bimu'minin. Mereka tidak terserang kafir, tetapi mereka kafir tapi mengatakan beriman. Ya di antara manusia itu, di antara kelompok itu. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Ada lagi? Ya. Kalau nggak ada, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat tambahan ilmu yang begitu banyak. Semoga kita bisa mengamalkan. Sebelum taklim ini kita tutup, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.